Bab 421 sudah ganti bos. Belasan karyawan bersorak sambil tertawa, kemudian konfeti dan kelopak bunga mulai dilemparkan. Beberapa perempuan berbondong-bondong meraih kelopak bunga yang berjatuhan dari udara. Bam! 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 Konfeti juga dilemparkan setinggi beberapa meter. Di langit-langit terdapat pita-pita, kertas warna-warni berbentuk hati yang berjatuhan bersamaan dengan kelopak bunga mawar. Jarak puluhan meter dari depan Hotel Paradise dipenuhi dengan suasana romantis. Kini, semua orang tanpa sadar menutup mulut dan merasakan suasana romantis ini. Dalam suasana yang sangat romantis ini, Valentino menggenggam tangan Angel melangkah ke karpet merah. Pada saat Angel melangkah ke karpet merah, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Air matanya langsung mengalir melalui wajahnya yang lembut hingga menetes di atas karpet merah. Namun, dia sama sekali tidak menyeka air matanya, melainkan membiarkannya mengalir. Dia tahu ini adalah air mata karena terharu. Ini adalah air mata kebahagiaan. Mereka berdua berjalan di atas karpet merah, ditemani dengan aroma mawar dan pita yang berterbangan di sisi mereka. Di detik ini, Angel menjadi orang yang membuat semua orang merasa iri. Angel merasa semua penderitaan, penghinaan dan ejekan selama 3 tahun sudah menghilang. Semua yang terjadi selama ini tidak sia-sia. Setelah kedua orang tiba di ujung karpet merah, seorang perempuan membawakan mawar merah merona kepada Valentino. Buket mawar ini besar sekali. Setiap bunga mawar bermekaran dengan warna yang sangat cerah. Dilihat saja sudah tahu ini adalah bunga pilihan. Valentino mengambil dan memberikannya kepada Angel. Aku takut kamu tidak bisa mengambilnya kalau terlalu banyak. Jadi ini hanya 99 kuntum saja. Semoga kamu menyukainya. Aku suka. Aku sangat suka. Angel menganggukkan kepala dan langsung memeluk buket bunga mawar ini. Semua orang di belakang langsung mengelilingi mereka berdua menuju ke kamar presiden suite di lantai atas. Di luar hotel, beberapa anak muda yang menyetir BMW sudah pergi. Kalau mereka masih di sini, bukankah mereka hanya akan ditertawakan? Brian sendirian mendorong motor roda 3 Valentino ke parkiran VIP. Manajer Brian, apakah kamu sudah minta izin kepada bos sebelum melakukannya? Frederick yang selalu diam, kini menyipitkan matanya sambil menanyakan Brian. Brian pelan-pelan membalikkan badannya sambil menjawab Frederick tanpa rasa takut. Tuan muda Frederick, Anda tidak perlu khawatir. Ini adalah perintah bos saya. Frederick langsung membantah. Dia berkata, tidak mungkin. Aku kenal bos kalian. Bagaimana mungkin dia mengusir aku karena orang yang mengendarai motor roda 3 ini? Setelah mengatakannya, Frederick dan Chloe menatap Brian dengan tatapan aneh. Mereka ingin melihat sebenarnya Brian takut atau tidak dengan bos mereka. Mungkin yang tuan muda Frederick maksud adalah bos kami sebelumnya, ya? Brian langsung menanyakan balik dengan tenang. Apa maksudmu? Tanya Frederick. Apa tuan muda Frederick tidak tahu kalau bos hotel kita sudah ganti? Mantan bos yang Anda kenal sudah tidak di sini lagi. Ucap Brian. Frederick sangat terkejut, dia bertanya. Sudah ganti? Ganti siapa? Intinya statusnya tidak di bawah tuan muda Frederick. Brian membalikkan badan menuju hotel. Apa kamu percaya kalau panggilan teleponku akan membuat Hotel Paradise tutup? Frederick tiba-tiba menegur. Brian tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Ekspresi Frederick sangat arogan. Tadi Brian begitu sombong. Sekarang dia sudah takut, kan? Namun, Brian hanya menolehkan kepala melihat ke arah Stefanus dan lainnya. Besok kalian tidak perlu datang lagi. Ambillah gaji kalian sekarang. Ucap Brian. Frederick tertegun, ternyata Brian bukan dikejutkan oleh omongannya, melainkan menolehkan kepala untuk berbicara dengan Stefanus. Manajer Brian, kami benar-benar tidak tahu kalau tuan muda Valentino. Ucap seorang satpam. Namun, Brian malah tidak mendengar penjelasan mereka. Bahkan, kalau orang lain yang datang malam ini, apakah mereka juga akan memperlakukan seperti ini? Manajer Brian, tuan muda Valentino mengendarai motor roda 3 seperti pekerja migran. Stefanus menjelaskan dengan suara yang kecil. Kenapa kalau pekerja migran? Apa pekerja migran bergantung pada keluargamu? Brian semakin marah saat mendengarnya. Dia langsung menolehkan kepada menegur Stefanus. Nenek buyutmu juga pekerja migran. Beraninya kamu merendahkan mereka. Kalian keluar sekarang juga. Ucap Brian sambil berjalan ke dalam hotel.
Wajah Stefanus dan lainnya menjadi sangat pucat, mereka pun pergi dengan ekspresi marah. Ekspresi Chloe dan Frederick di belakang terlihat sangat masam. Chloe terpaksa lagi-lagi menerima kekalahannya dari Valentino. Tampaknya, Chloe tidak pernah mengalahkan Valentino sama sekali. Sementara malam ini, Frederick malah merasa sangat kehilangan harga dirinya, alasannya tentu saja karena Valentino. Aku tahu identitas Angel, tapi siapa Valentino? Frederick mengerutkan alisnya. Chloe mengatakan dengan cemberut. Identitasnya. Dia adalah menantu yang bergantung pada istrinya dan tinggal di keluarga Kusuma selama 3 tahun. Belakangan ini entah bisa dapat uang dari mana. Ternyata orang kaya baru, ya. Haha, ucap Frederick. Frederick, mereka terlalu sombong. Aku sangat tidak suka. Chloe mengatakan dengan Frederick dengan manja. Tidak apa-apa. Dia hanya orang kaya baru saja. Asalkan dia masih tinggal di kota Neo, aku punya kesempatan untuk menyerangnya berkali-kali. Kalaupun keluarga Willianto kita tidak sanggup, apakah keluarga Brianto juga tidak sanggup menjatuhkannya? Frederick sangat percaya diri, dendam di hatinya terhadap Valentino pun terpatri di hatinya. Kamar Presiden Suite Hotel Paradise. Saat pintu baru terbuka, Angel langsung sangat terkejut. Kamar Presiden Suite ini sangat luas, seakan-akan seperti villa. Luasnya diperkirakan sekitar 300 meter persegi. Di dalam ruangan ini bahkan dilengkapi dengan segala macam furnitur seperti di villa mewah. Tidak. Villa mewah sekalipun tetap tidak mungkin semewah ini. Dari lantai, karpet, dinding dan segala macam furnitur beserta lampu semuanya adalah merek impor. Biaya renovasi satuan kamar ini setidaknya menghabiskan 12 miliar. Jadi, kamar Presiden Suite 1,9 miliar per malam bukanlah bualan belaka. Kemewahan adalah kemewahan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Lampu warna-warni dalam kamar menghasilkan efek seperti mimpi yang indah. Karpet yang terbuat dari bulu angsa hitam, saat dipijak terasa lebih lembut daripada kapas. Di bagian pintu, terdapat 2 barisan kelopak mawar yang membentuk sebuah jalur yang berkelok-kelok. Di atas kelopak mawar terdapat dekorasi lampu yang membuat bunga mawar terlihat semakin menawan. Bab 422 aku tegang. Seluruh kamar ini dipenuhi dengan nuansa romantis yang membuat wanita tidak bisa tenang. Lampu kristal Swarovski mewah yang digantung di langit-langit, kini berubah menjadi warna merah muda dan memancarkan cahaya merah muda. Semua orang yang berada di tempat ini memancarkan aura nyaman yang membuat hormon dan suasana hati mereka meningkat drastis. Suasana ini lebih berguna daripada obat apapun. Melihat kamar yang didekorasi dengan sangat bagus ini, Angel sampai kehabisan kata-kata. Selain perasaan terharu, dia juga merasa gembira. Mereka berdua berjalan mengikuti jalur yang dihiasi kelopak mawar menuju ruang tamu yang besar. Di dalam ruang tamu terlihat bentuk hati raksasa yang terbuat dari kelopak mawar. Di dalam hati terdapat 2 huruf, yaitu kelima dana. Melihat 2 huruf ini, Angel langsung tercengang. Karena dia tiba-tiba kepikiran dengan Maple Rain Real Estate. Karena Maple Rain Real Estate sudah terlalu terkenal di kota Neo. Sebelum dia sempat berpikir, benaknya dipenuhi dengan perasaan terharu. Entah sejak kapan, kamar ini tiba-tiba memutarkan musik yang lembut dan cocok dengan suasana hingga membuat orang sulit untuk melupakannya. Terima kasih, Valentino. Angel tidak tahu harus berkata apa untuk membalas kejutan yang diberikan Valentino. Aku juga mau berterima kasih atas kesetiaanmu selama 3 tahun. Aku tahu kamu selalu menunggu hari di mana aku menjadi sukses. Sebagai balasan 3 tahun ini, aku juga akan menjadikanmu sebagai wanita paling bahagia di dunia ini. Marilah bersamaku. Valentino menggenggam tangan Angel berjalan ke arah balkon. Wush! Valentino membuka tirai jendela. Sebuah jendela kaca besar pun muncul di depan mereka. Pemandangan malam kota Neo terlihat jelas melalui kaca jendela ini. Lantai 19 yang berada di paling atas memiliki ketinggian kurang lebih 60 meter. Kalaupun ketinggian ini tidak bisa melihat seluruh kota Neo, tapi juga bisa melihat tempat yang sangat jauh. Dilihat dari kejauhan, kata-kata, Angel, aku mencintaimu, terlihat sangat jelas. Semua kata-kata ini dikumpul bersama seakan-akan menjadi sebuah hati yang sangat tulus. Ini adalah ketulusan Valentino terhadap Angel. Tatapan mata Angel dipenuhi dengan perasaan haru, dia lagi-lagi tidak bisa mengendalikan air matanya. Valentino pelan-pelan membawa Angel ke meja kecil yang sudah didekor. Di atas meja ini terdapat berbagai jenis anggur, ada Romane Quanti,
Hermé Martin, wafat 1982 dan lain-lainnya. Angel tidak begitu suka minum anggur, tapi malam ini dia menemani Valentino minum sampai habis. Mereka berdua menikmati pemandangan malam kota Neo sambil minum anggur. Perasaan berada di dalam ruangan romantis ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Valentino memiliki toleransi alkohol yang tinggi, tapi karena dia minum terus-menerus, tidak disangka dia juga mulai mabuk. Pemandangan indah, pasangan yang serasi, ditambah dengan alkohol yang membuat semua orang mabuk. "Angel, ibu bilang dia menginginkan cucu," ucap Valentino sambil tersenyum. Wajah Angel sangat tersipu. Dia tidak tahu ini karena malu atau minum terlalu banyak. Setelah mendengar kata-kata Valentino, Angel tidak langsung menolak ataupun menyetujuinya, melainkan menuangkan anggur dalam jumlah banyak dan menghabiskannya sendiri. "Minumlah pelan-pelan. Di sini tidak ada yang rebutan denganmu. Lagi pula anggurnya masih banyak." Valentino menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, Valentino, aku harus minum. Kalau tidak, aku merasa tegang." Angel berkata sambil menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Hari ini Angel mau minum anggur agar dirinya menjadi lebih berani. "Kamu setuju?" Valentino tiba-tiba mendongakkan kepalanya. Angel tertegun sesaat, setelah itu dia menganggukkan kepalanya dan mengiyakan dengan suara yang kecil. "Tunggu apa lagi?" Valentino langsung berdiri dan langsung menggendong Angel. Valentino menggendong Angel dengan sebelah tangannya di punggung dan sebelah tangan di paha Angel, berjalan menuju ke dalam kamar. "Valentino, kamu?" Angel semakin tersipu. Wajahnya yang merah merona terlihat seperti apel yang membuat orang ingin menggigitnya. "Waktu adalah uang, kita jangan menghabiskan waktu lagi." Valentino tidak memberi Angel kesempatan untuk menolak dan langsung menggendong Angel ke dalam kamar. Dengan bantuan suasana malam ini, ditambah lagi dia telah berhasil membujuk Angel, bagaimana mungkin Valentino masih memberikan Angel kesempatan untuk menolak? Angel melawan sebentar, setelah itu dia langsung menyerah. Dia merangkul leher Valentino dan bersandar di dadanya. Di saat semakin dekat dengan kamar, Valentino juga menjadi semakin tegang. Sebagai bagian dari keluarga utama keluarga Wijaya Kota Kama, dulu juga ada banyak wanita yang menghampirinya. Namun, semua itu berbeda dengan Angel. Angel adalah wanita yang dia cintai. Kini Valentino memperlakukannya seperti melindungi harta. Setelah itu, dia menurunkan Angel di atas tempat tidur yang lembut. Suasana romantis di kamar ini lebih terasa lagi, bahkan tempat tidur itu juga berbentuk hati yang besar. Kalau Valentino perlu, dia bisa menekan tombol di sisi tempat tidur, maka ranjang ini akan menjadi tempat tidur air yang lembut. Namun, sekarang mereka berdua sama sekali tidak sempat memperhatikannya. Valentino menurunkan Angel dengan perlahan di atas tempat tidur sambil menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Kini Angel sangat tegang, jantungnya sudah hampir meledak. Wajah merah merona dan ekspresi tersipu itu membuat Valentino sangat tegang. Beberapa saat kemudian, Valentino langsung memeluk dan mencium Angel. Sudah 3 tahun. Lebih tepatnya 3 tahun lebih. Mereka berdua tidak perlu mengungkapkan apapun. Sebuah ciuman cukup mengartikan semuanya. Angel merasakan keganasan Valentino, jadi dia segera membuka kedua mata dan menghindar. Namun, gerakan Valentino yang kuat dan ganas itu membuat seluruh Angel terkejut. Dia seakan-akan seperti kehilangan tenaga dan langsung pasrah untuk melawan. Keganasan Valentino dan orangnya yang tegas membuat orang tidak bisa menolak. Ditambah lagi dengan suasana kamar yang sangat romantis, membuat Angel semakin bersemangat hingga tidak menemukan alasan untuk menolak. Angel merilekskan seluruh tubuhnya dan perlahan memejamkan kedua matanya. Dalam 3 tahun, ini adalah kedua kalinya Valentino menciumnya. Pertama kali di atap Hotel Four Seasons, itu adalah hari jadi ketiga atas pernikahan mereka. Kali ini di kamar Presiden Suite Hotel Paradise, suasananya jauh lebih romantis daripada sebelumnya. Bab 423 Kecurigaan Keluarga Wijaya. Ciuman ini sudah berlangsung selama 1 menit, tapi Valentino masih belum bersedia untuk berhenti. Sementara Angel sudah tidak tahan. Dia langsung mendorong Valentino sambil menghela napas dengan keras. "Uff, aku sesak sekali. Uff." Angel terengah-engah. Valentino kehabisan kata-kata dalam sesaat, dia bergumam. "Tampaknya aku harus mengajarimu teknik pernapasan. Dari omonganmu, kedengarannya kamu sangat berpengalaman, ya?"
Angel menatap Valentino dengan tatapan mabuk cinta. Tidak. Valentino berdeham. Jelas-jelas ada kok. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu begitu mahir? Angel menatap Valentino dengan tidak senang. Wajah Valentino langsung memerah dan tidak mengatakan apapun. Jelaskan. Dari mana kamu mempelajarinya? Angel menanyakan Valentino. Valentino tertegun sesaat, kemudian bergumam. Untuk apa aku menjelaskannya? Selesai bergumam, Valentino menurunkan kepalanya dan langsung lanjut mencium Angel. Angel langsung menahan napas sekali lagi, lalu mendorong Valentino sambil berkata, bukankah kamu seharusnya mandi dulu? Setelah mengatakannya, Angel menjadi tersipu sambil menyipitkan matanya. Valentino memandang Angel. Dia sudah paham kalau Angel sudah memutuskannya. Bagus. Valentino langsung mengambil baju menuju kamar mandi. Biur. Pancuran air turun dari perak murni seperti rintik-rintik hujan. Hotel bintang 1 yang tidak jauh dari Hotel Paradise. Frederick berbaring di samping tempat tidur sambil merokok. Chloe seperti seekor kucing yang sedang bersandar di pelukan Frederick. Postur tubuhnya yang menawan tetap terlihat jelas walaupun di balik selimut. Namun, tatapan mata Chloe terlintas sedikit marah. Hanya dalam beberapa menit tadi, Frederick sudah selesai berhubungan dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tentu saja Frederick sudah merasa puas, tapi dia masih belum puas. Seakan-akan perasaannya seperti dicakar kucing. Jadi, dia berbaring di tempat tidur sambil mengayunkan kedua kakinya. Kalau bukan karena Frederick adalah anak tunggal dari keluarga Willianto dan ada hubungan dengan keluarga Brianto Cotaneo, Chloe pasti tidak akan bersamanya. Ekspresi Frederick terlihat sedikit masam. Di kalangan anak orang kaya Cotaneo, siapa yang tidak tahu dengan sifat Frederick yang sombong dan pendendam? Hari ini, meskipun tidak ada perselisihan terlalu besar antara dia dengan Valentino, dia tetap menyimpan dendam terhadap Valentino hanya karena Valentino mempermalukannya. Valentino, aku pasti akan membuatmu membayar perlakuanmu hari ini, ucap Frederick dengan dingin. Mendengar hal ini, Chloe langsung berhenti mengayunkan kakinya. Dia lebih tertarik dengan hal ini. Frederick, kamu ada rencana apa? Tanya Chloe sambil mendongakkan kepalanya. Bukankah Valentino sombong karena bergantung kepada keluarga Kusuma? Tidak apa-apa, kita biarkan dia sombong saja. Besok aku akan menyerang grup Kusuma. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan si Valentino tanpa keluarga Kusuma. Sampai saat itu, aku tidak hanya mau membuatnya minta maaf di depanku, aku bahkan mau membuat Angel berlutut di depanku tanpa memakai baju. Frederick mengatakan dengan tatapan penuh harapan. Keluarga Kusuma Cotaneo memang tidak mudah dihadapi. Tapi bukankah anak perusahaan keluarga Kusuma bisa disentuh sembarangan? Chloe langsung menebak maksud Frederick, dia langsung bertanya. Frederick, apa kamu tertarik dengan Angel? Dasar omong kosong. Semua pria normal pasti tertarik dengan wanita secantik itu. Frederick langsung terus terang di depan Chloe. Tatapan mata Chloe dipenuhi dengan kemarahan. Dalam hatinya memprotes beraninya kamu bilang dirimu pria normal. Namun, Chloe tidak berani menunjukkan kemarahannya, dia langsung bertanya. Frederick, apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka? Tentu saja aku punya caraku sendiri. Kamu lihat saja. Frederick tertawa, lalu mengulurkan tangan menekan puntung rokok di dalam asbak. Tanpa menunggu Chloe bertanya, Frederick langsung menelan sebuah pil di samping tempat tidur, kemudian membalikkan badan memeluk Chloe lagi. Kamar Presiden Suite Hotel Paradise. Setelah Valentino selesai mandi, dia langsung keluar dari kamar mandi. Otot perut yang kekar terlihat sangat jelas di bawah cahaya lampu. Angel, ucap Valentino, kemudian dia langsung berjalan ke arah Angel. Kini, Angel malah merasa sangat malu. Dia menyelimuti dirinya tanpa bersuara. Dirinya di dalam selimut seperti sebuah gunung kecil yang terlihat sangat polos. Valentino langsung berjalan ke sisi Angel, lalu memanggilnya sekali lagi. Namun, Angel tetap tidak merespons. Valentino tiba-tiba tersenyum lebar. Tampaknya Angel masih merasa malu, jadi dia harus membantu Angel dalam hal ini. Valentino pelan-pelan membuka selimut sambil menatap Angel. Uff. Namun, Valentino malah sangat terkejut saat melihat wajah Angel. Wajah Angel sangat merah, kedua matanya tertutup rapat, bahkan bulu mata yang lentik sedikit bergetar karena dia sedang mendengkur. Angel menghadap ke satu sisi,
Rambutnya yang berantakan tertempel di wajahnya. Dia tidur dengan lelap. Angel, apa kamu sedang bercanda denganku? Valentino menggoyangkan kepala Angel. Namun, karena Angel tidur terlalu lelap, jadi dia tidak merespon sama sekali. Saat ini, Valentino sangat kebingungan. Awalnya dia hanya mau mabuk agar berani, tapi akhirnya malah ketiduran. Bangunlah, Angel! Ibu masih menginginkan cucu. Valentino melebarkan matanya sambil membangunkan Angel. Siapa sangka Angel tidur begitu nyenyak sampai mengigau. Dia bahkan membalikkan badan, meregangkan kaki dan memeluk selimut dengan erat. Valentino kehabisan kata-kata. Setelah itu dia berkata dengan marah. Dasar Angel! Di tempat tinggal Marco. Tuan, hari ini Valentino menyuruh Hendrik bersaing denganku di depan umum hanya demi Angel. Bahkan, malam ini seluruh kota Neo dipenuhi dengan nama Angel. Marco sendirian di kamar melapor dari telepon. Di sisi lain telepon terdiam kurang lebih dari 10 detik. Baru lanjut berbicara. Tidak mungkin. Valentino si pecundang itu tidak mungkin sanggup melakukan hal seperti ini. Marco berkata, aku juga tidak akan percaya kalau aku tidak melihat secara langsung. Semua ini benar. Apakah Hendrik yang membantunya? Suara rendah itu terdengar sekali lagi, tapi sepertinya sedikit curiga. Bukan, lagi pula kalau Hendrik yang melakukannya juga tidak gampang. Kali ini benar-benar semua toko kecil sampai perusahaan besar juga ikut melakukannya. Ucap Marco dengan terkejut. Jangan-jangan Valentino diam-diam punya kekuatan lain yang membantunya? Kali ini, orang dari telepon itu juga merasa curiga.